Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Margaret Sianturi. Nama saya Elka Rana Putri. Kami dari Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, kami akan membahas salah satu organisasi yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Organisasi yang akan kita bahas itu adalah organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin atau disingkat HMTM. Untuk pembahasan pengantar manajemen kali ini, kami akan membahas Sumber, model, dan tipe kepemimpinan dalam organisasi. Sebelumnya, kami akan membahas materi terlebih dahulu. Sebelum itu, saya akan membahas kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi merupakan kumpulan individu yang bekerja sama dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya keuangan, lalu kerjasama tim yang didukung oleh pemberian insentif, serta adanya komitmen bersama untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan memengaruhi sikap dan perilaku para anggota atau bawahan agar dapat bekerja secara bersama-sama. Dengan adanya kepemimpinan yang baik, akan tercipta kerjasama yang harmonis yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, pemimpin adalah individu yang memiliki sikap positif, rasa percaya diri yang tinggi, serta dilengkapi dengan visi, misi, dan nilai-nilai etika yang kuat. Selain itu, seorang pemimpin juga mampu menyampaikan ide atau gagasan dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, kepemimpinan menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. Hal ini karena kepemimpinan berperan sebagai pusat terjadinya perubahan penting dalam organisasi. Seorang pemimpin juga memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan organisasi dan kepemimpinan dapat dipandang sebagai seni dan menciptakan keselarasan serta menjaga stabilitas dalam organisasi. Sumber kepemimpinan dalam organisasi. Sumber kepemimpinan dalam organisasi merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar munculnya kemampuan seseorang dalam memimpin dan memengaruhi anggota organisasi. Nah, sumber kepemimpinan dapat berasal dari berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jabatan, kemampuan pribadi, lalu pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Keberadaan sumber kepemimpinan ini sangat penting karena dapat menentukan bagaimana seorang pemimpin menjalankan perannya dalam mengarahkan dan mengelola organisasi. Selain itu, sumber kepemimpinan juga dapat muncul dari pengetahuan, keterampilan komunikasi, serta kemampuan dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin yang memiliki sumber kepemimpinan yang kuat biasanya mampu membangun kepercayaan, memberikan motivasi kepada anggota, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dengan demikian, pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi mengatur, tetapi juga mampu menginspirasi dan menggerakkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, sumber kepemimpinan itu yang pertama ada kekuasaan jabatan atau legitimate power. Kepemimpinan muncul karena posisi atau jabatan resmi dalam organisasi. Lalu yang kedua ada keahlian, kompetensi atau expert power, atau kepemimpinan berasal dari kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki. Lalu yang ketiga ada keputusan referen atau referent power, kepemimpinan karena karisma atau kepribadian yang disukai. Lalu yang keempat ada kekuasaan imbalan atau reward power, itu kepemimpinan dari kemampuan melalui penghargaan.
Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada pengalaman. Kepemimpinan terbentuk dari jam terbang atau pengalaman sebelumnya. Model kepemimpinan dalam organisasi. Dalam lingkungan organisasi, pemahaman mengenai berbagai model kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin yang ingin berhasil dalam mengelola tim maupun organisasi. Model kepemimpinan tidak hanya menjadi acuan mengenai sikap dan perilaku yang perlu ditunjukkan oleh seorang pemimpin, tetapi juga membantu dalam menentukan strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan serta mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya, model kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu konsep atau kerangka pemikiran yang menjelaskan berbagai pendekatan, gaya, dan strategi yang digunakan oleh pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, serta mengelola anggota tim agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Yang pertama itu model kepemimpinan transformasional atau menginspirasi dan memotivasi anggota. Yang kedua, model kepemimpinan situasional menyesuaikan gaya kepemimpinan dalam kondisi. Yang ketiga ada model kepemimpinan visioner atau memiliki pandangan masa depan dalam organisasi. Yang keempat atau yang terakhir, kepemimpinan transaksional menggunakan sistem reward dan punishment. Tipe kepemimpinan dalam organisasi. Tipe kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin untuk memimpin, mengarahkan, dan memengaruhi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan merencanakan dan melaksanakan strategi, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi, memotivasi, dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis. Pemimpin yang efektif mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi, karakter anggota, lalu juga kebutuhan organisasi, baik bersikap tegas dalam keputusan cepat maupun demokratis dalam mendorong inovasi. Dengan demikian, tipe kepemimpinan mencakup kemampuan manajerial, interpersonal, dan adaptabilitas yang mendukung kelompok serta efektivitas tim. Yang pertama itu tipe kepemimpinan demokratis, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu tipe karismatik atau memiliki daya tarik dan pengaruh kuat. Lalu yang ketiga ada tipe paternalistik atau pemimpin seperti figur orang tua bagi anggota. Yang terakhir ada tipe otoritas atau autocrat, yaitu pemimpin pemegang kendali penuh. HMTM ini berdiri pada bulan Juni tahun 2023. Struktur organisasi HMTM itu terdiri dari ketua himpunan, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan beberapa departemen lainnya. Departemen lainnya itu Humas, PSDM, Medfo, Kawira, Adkesma, Mikat, dan Sosmas. Yang kedua itu adalah sumber kepemimpinan dalam HMTM. Sumber ini berasal dari pengalaman organisasi, pengetahuan dan kemampuan kepemimpinan, kemampuan memahami kondisi anggota, kemampuan memberikan arahan dan motivasi, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Lanjut, kepatuhan anggota dalam organisasi ini menjalankan aturan organisasi berdasarkan pedoman dan aturan yang sudah ditetapkan bersama. Jadi anggota tidak hanya patuh karena segan kepada ketua, tetapi juga karena adanya aturan organisasi yang sudah dijalankan. Pentingnya pemimpin dalam organisasi ini sangat penting dalam organisasi karena bukan hanya sekedar formalitas, tetapi untuk mengatur jalannya organisasi,
mengerahkan anggota membantu setiap departemen bekerja sesuai tujuan. Yang keempat, ini adalah model kepemimpinan HMTM. Modelnya itu ciri-cirinya adalah ketua mendengarkan pendapat anggota, keputusan diambil melalui diskusi bersama, adanya forum antar departemen, anggota diberikan kepemimpinan, menyampaikan kritik dan saran, mengutamakan transparansi dan komunikasi. Model kepemimpinan di sini itu adalah demokratis. Sistem reward di HMTM ini tuh ada, yaitu Staff of the Month atau misalnya penghargaan yang diberikan kepada staf yang aktif setiap bulannya. Nama staf tersebut akan diumumkan dan dipublikasikan sebagai bentuk apresiasi. Lalu ada cara ketua memotivasi anggotanya. Nah, ketua biasanya memberikan motivasi saat rapat berlangsung dengan memberikan semangat, lalu mendampingi anggota, dan membersamai anggota dalam menjalankan tugas organisasi. Lalu ada tipe kepemimpinan HMTM. Nah, tipe kepemimpinan di HMTM lebih condong ke tipe demokratis. Karena semua masalah dibahas secara bersama, lalu anggota diberi kebebasan menyampaikan pendapat, lalu ketua tetap mengarahkan organisasi tetap tidak otoriter. Lalu hubungan ketua dan anggota lebih terbuka dan kompak gitu. Ketua juga berusaha membersamai anggota sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam organisasi. Lalu penyelesaian masalah dalam organisasi, menurut narasumber, setiap organisasi pasti memiliki masalah. Namun masalah tersebut diselesaikan melalui diskusi bersama hingga menemukan solusi dan jalan tengah yang terbaik. Lalu pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, ketua mempertimbangkan risiko terkecil, pendapat mayoritas anggota, dan juga kritik dan saran dari anggota. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan dampaknya baik bagi organisasi. Lalu ada harapan untuk kepemimpinan HMTM. Harapan narasumber untuk kepemimpinan HMTM kedepannya adalah ketua tetap bisa memotivasi anggota, lalu ada ketua mampu mengarahkan organisasi dengan baik, lalu seluruh anggota tetap kompak dan saling membersamai. Staf dan kepala departemen dapat bekerja sama sampai akhir kepengurusan. Kesimpulan pada materi kali ini, berdasarkan hasil analisis terdapat data wawancara yang telah kita lakukan. Dapat disimpulkan bahwa Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin atau HMTM Universitas Negeri Jakarta menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dalam pengelolaan organisasinya. Hal ini tercermin dari keterlibatan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan, keterbukaan komunikasi antar ketua dan anggota, serta menyelesaikan masalah yang dilakukan melalui musyawarah bersama. Kepemimpinan demokratis yang diterapkan HMTM terbukti mampu menciptakan iklim organisasi yang kondusif, di mana anggota merasa dihargai dan memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Sistem penghargaan Staff of the Month juga menjadi instrumen motivasi yang efektif untuk mendorong partisipasi aktif anggota. Kedepannya, diharapkan Ketua HMTM dapat terus mempertahankan gaya kepemimpinan inklusif ini, sehingga seluruh anggota tetap kompak dan organisasi dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sekian pemaparan materi dan hasil analisis dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke. Coba tes. Tes. Assalamualaikum, perkenalkan. Hai. Hai. 1, 2, 3. Taruh latihan dulu deh. Fakultas Ekonomi Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Salah. Aku Fakultas Ekonomi dulu. Oh, lagi. Transaksional. Nah, dosen. Tipe kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin, cara seorang organisasinya. Hal ini tercermin jangan dilihatin aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.